Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Salsabila. Di sini saya akan berceramah tentang sholat. Dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada saat itu, Islam adalah agama yang baru saja dikenali oleh orang-orang. Jadi, tidak bisa langsung meminta orang-orang untuk mengimani Allah dan Rasul-Nya. Walaupun sebelumnya orang-orang ada yang menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas orang-orang Islam menyembah berhala-berhala. Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yaitu Siti Khadijah. Siapakah laki-laki yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah anak laki-laki yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu beberapa orang-orang yang termasuk dengan golongan orang-orang pertama yang masuk Islam setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Teman-teman sekalian, mulailah Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Disinilah mulai berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Islam. Ingat Bilal bin Rabah? Siapakah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berkulit hitam. Ia ditelanjangi, dibuka seluruh pakaiannya, diseret menuju ke padang pasir, ditelantangkan, dan di dadanya diletakkan batu yang begitu besar, dan dipaksa mengatakan Tuhannya Lautazan, berhala-berhala. Namun Bilal bin Rabah mengatakan, Ahada, Ahada, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan yang lainnya, budak bernama Sumayyah yang dikatakan sebagai syuhada pertama. Sumayyah ketika dipaksa mengatakan Tuhannya adalah berhala, apa yang dilakukan Sumayyah? Tetap mengakui la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Tuhanku adalah Subhanahu wa ta'ala, gak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ia ditusuk dari kemaluannya hingga menembus ke lehernya. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya harus mendapatkan hal yang demikian. Perjuangan sangat berat kawan-kawan sekalian. Sampai pada saat itu tahun 7 kenabian, orang-orang Islam khususnya Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, diboikot, diisolir, diasingkan, gak boleh ada di Mekah selama 3 tahun. Orang-orang Islam pada saat itu hidup sangat menderita. Mereka kelaparan sehingga mereka memakan dedaun-dedaunan saja. Sampai akhirnya Siti Khadijah jatuh sakit dan meninggal dunia. Apa yang dirasakan Rasul ketika Siti Khadijah meninggal dunia? Apa yang kalian rasakan ketika orang yang kita cintai ini selalu berada di samping kita, mendukung kita, menenangkan hati kita, tempat kita berkeluh kesah, meninggal dunia? Apa yang kita rasakan? Maka dalam sejarah Islam ini disebut sebagai tahun kesedihan. Rasulullah SAW tidak hanya istrinya yang wafat dalam waktu yang berdekatan. Pamannya Abu Thalib yang sudah mengasuh Rasul dari usia 8 tahun, yang sudah dianggap seperti ayahnya, yang membela perjuangan dakwah Rasulullah SAW juga wafat. Kedua orang tersebut wafat dalam waktu yang berdekatan, maka dikatakan sebagai tahun kesedihan yang dimana dialami oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian,
Setelah itu Rasul pun melakukan dakwah ke negeri Taif. Lagi-lagi di negeri Taif bertambah kesedihan Rasul karena dakwah Rasul tidak diterima, dilempari dengan batu, dikatai orang gila, pendusta, penyihir dan sebagainya, sehingga harus bersimbah darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah dan bagaimana cara Allah menghibur hati Rasulullah pada saat mengalami tahun kesedihan. Teman-teman sekalian, bayangkan di waktu yang berdekatan, di orang tua kita meninggal dunia, pasangan hidup kita meninggal dunia, kita ditolak di sebuah negara tempat kita, pertemanan kita, misalnya kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Bagaimana cara Allah menghibur hati orang yang sedang bersedih, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Isra adalah Mekah ke Palestina, Mi'raj adalah Palestina menuju Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ikhlas. Dengan sabar dan ikhlas dan sholat. Sholatlah, walau sholat adalah penghibur hati bagi orang-orang yang sedang kehilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.